Oke, Assalamualaikum Mas Bagus dan Mas Polis. Datang duluan. Sehat ya? Kalau Mbak, Ya, ya sehat Pak. ini juga apa namanya? Hujan juga kayaknya teman-teman ini lagi mager di rumah ini. Ya, Mas Bagus ya, Mas Polis ya. Hujan Mbak di sini Mbak. Iya, hujan, betul. Ini kemarin link untuk pengumpulan jurnalnya ya. Kemarin pengumpulan jurnalnya itu eh, sudah tak lihat. Mungkin kita untuk lebih enaknya itu dari bab 4 lagi ya, dari bab 4 dari finding. Kita finding dulu. Ini ada Mas Bagus sama Mas Nurholis Majid ya, kebetulan. Judulnya berubah Mas Mas ini, Mas Kholis sama Bagus. Berubah apa tetap? Kalau punya saya tetap Pak. Tapi untuk yang di link pengumpulan ini itu yang terakhir terakhir UTS kemarin Pak. Jadi belum saya tambahkan sampai ke bab 4. Yang di Sebentar, sebentar. file yang di Gimana, drive gimana? ini sampai bab 3. Kayaknya soundnya ini nggak kedengaran. Yang file punya saya yang di Hmm. drive ini itu cuma sampai bab 3 aja Pak. Soalnya itu kan kemarin yang buat UTS. Oh Dan iya. itu belum direview sama sekali. Oh, ini belum direview juga sama sekali. Belum sama sekali, Pak. Hmm. Apa saya kirim langsung sekalian aja, Pak, yang versi Iya, ini terbarunya. teman-teman ini juga belum nyala mendeleynya ini kamu juga Mas Polis. Ya, belum menyala juga. Terus, iya ini, kamu belum banyak ini Mas Polis. Untuk paragrafnya Mas Bagus ini sudah dia. Mas Bagus, dengar nggak ini? Ada nggak Mas Bagus? Oke, Pak. Oke. Berubah kamu judul penelitiannya? Iya, berubah. Cuma berubah yang di nama sekolahan saja. Oh ya nggak berubah. Tetap ya, autonomous learning itu Iya, ya. betul. Tapi belum saya bahasa Inggris kan itu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kamu pakai apa ini? Eksperimental atau korelasi? Sepertinya eksperimental. Satu kelas apa dua kelas? Satu kelas. Satu kelas saja ya, berarti pretest post test saja ya. Iya. Nah, ini sudah menentukan jenis penelitiannya, jenis penelitian apa? Eksperimental. Terus eksperimentalnya itu ngapain sudah tahu. Belum, Pak, itu, Pak. Desain Tapi penelitian kalau yang menggunakan kalau riset desain metodologinya deskriptif. itu correlational approach saya pakainya. Iya, iya. Sebentar, sebentar. Kayaknya perlu di volumenya perlu saya nyalakan ini. Sebentar. Kurang dengar. Ya, sebentar. Kurang tinggi suaranya. Sebentar ya. Hmm. Nah, ini loh. Oke, Mas Bagus dulu ya. Saya review dulu ya. Oke, Mas Bagus. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Mas Bagus dulu ya. Ini kalau kamu kuantitatif, terus satu kelas, kuantitatif ya, kuantitatif, eksperimental, eksperimental, satu kelas saja gitu ya. Pakai pretest, pakai pretest dan post test. Tes ini
Jadi kamu ini nanti Mas Bagus, kalau cuma satu kelas, kalau saya cek ini ya, itu penelitian kamu berarti ngomong aja. Penelitian ini menggunakan penelitian jenisnya itu kuantitatif, fokusnya ke eksperimental, tepatnya itu pre-eksperimental research. Jadi ada pretest, terus ada perlakuan atau treatment, terus post-test gitu. Mas Bagus, ya satu kelas saja. Iya, Pak. Kalau satu kelas, Nggih, nggih, nggih. Kalau satu kelas, berarti Mas Bagus, kamu itu harusnya variabelnya lebih dari satu. Kayak Mas Kholis kemarin itu kan writing dengan apa gitu kan. Kalau judul kamu hanya eh, belajar mandiri untuk kemampuan bicara siswa saja, kurang, ya, kurang banyak. Jadi perlu ada variabel yang menguatkan. Terus tesnya pakai apa saja? Kayaknya hari ini kita ini ya simulasi eh, SPSS teman-teman ya, karena kemarin saya sudah janji jadi harus ini harus ini ya harus saya simulasikan. Nggak apa-apa ada nanti ada YouTube kan. Saya juga eh, belum menginstal ini belum menginstal SPSS di laptopnya Pak Iqlil. Nanti kamu itu hanya ujinya itu pakai homo. Kamu tulis Mas Bagus, pakai homogeneity test atau normality test. Milih salah satu atau dua-duanya juga boleh. Normality test, Apa, Pak? yang pertama itu kan tesnya itu kan deskriptif statistik, gitu ya. Pertama itu kan deskriptif statistik, terus setelah itu normality test, atau kamu pilih bisa juga homogeneity test. Setelah itu t-test, gitu. Tepatnya t-test yang seperti apa? Paired sample t-test. Itu. Kalau datanya berdistribusi secara normal. Kalau tidak berdistribusi secara normal, kamu pakai alternatifnya itu pakai Wilcoxon's t-test gitu. Ya, tapi nggak usah. Kita fokus hari ini ke pair sample t-test untuk penelitian eksperimental yang satu kelas. Ya, mudah sekali kita tinggal buka YouTube gitu ya. YouTube, kamu buka aja Sahid Raharjo, gitu ya. Kalau nanti kan nggak sempet nge-record kamu, terus dengarkan ilernya Pak Iki kan males ya. Sahid Rajo, ketik aja pair sampel test gitu. Nah, ini kan, ini punyanya Mas Bagus ini. Kamu nanti kalau ujian, kalau apa namanya? Kalau ngolah data atau jangan-jangan kamu sudah punya data ya. Jangan-jangan kamu sudah punya data loh, 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 loh. Sebentar. Nah, kalau sudah punya data ya berarti ya itu aja langsung. Ketika apa namanya? Kemarin KKN Mas Bagus misalnya. Ya, bentar. Step by stepnya di sini sudah ditentukan Mas Bagus. Jadi pelan sekali dia dan sering menggunakan kata-kata aneh. Bahasa Inggrisnya kurang baik. Ya, oke. Selamat Nah, siang. Berjumpa dengan ini apa saya ini? Saya besarkan dalam dulu. panduan analisis data menggunakan program SPS. Enaknya dia kita nontonnya pakai YouTube aja biar bisa melebar. Bentar ya, sabar ya. Iklan. SPSS. Nah, Mas Baik. Bagus, Mas Bagus. Halo. Oke, iya, Pak. Kamu kan kemarin sudah di KKN kan sudah ini ya, melakukan pretest post test, sudah. Sudah, Pak. Nah, ini kan kamu tadi saya lihat kan sudah ada nilai di sini. Ya, mana sih tadi? Oke. Nah, ini kan nilai pretest post test, iya kan? Mana post testnya? Ya, Ini kayaknya masih Mas. ini. Kok satu tes saja ini. Ini Mas. Kemarin itu coba coba aja itu kan kemarin. Jadi
belum fix. Lah, kamu siapkan Mas Bagus Excel seperti seperti ini. Nggak usah kasih, nggak usah dikasih nama, cukup satu sampai berapa siswa ini gitu ya. Nilai pretest siswa satu nilainya berapa? Sampai siswa 22 contohnya ini. Posttest sampai nilai anak nomor satu sampai nilai anak nomor 22. Begitu, Mas Bagus. Terlihat ya ini ya, saya share screen ini terlihat ya. Terlihat. Nah, ini simulasi. Teman-teman yang penelitiannya sama kayak Mas Bagus, harap diperhatikan. Ini, tapi beda ya. Ini kamu itu pair sample t-test. Karena ini itu untuk penelitian yang hanya pre-test, post-test saja. Tidak ada kelas yang lain. Cuma satu kelas kayak kamu ya. Bagus ya, betul ya. Betul, Pak. Nggih. Nah, ini kamu sudah install SPSS-nya Bagus? Sudah install SPSS? Sudah? Belum, Pak. Nah, itu. Install Bagus ya, Mas Bagus ya. Ingat, Nggih, kalau yang di Sahid. laptop lama saya sudah ada. Ini Oh saya ya, pakai laptop pinjam. ya, pakai Sahid Raharjo ini. Oke, Nggih, Pak. ini kenapa kok Sahid Raharjo saya pilih? Karena dia sangat pelan. Kalau pemula seperti kalian ini kan nggak bisa cepet-cepet ya, harus pelan. Nah, kita kita saya terangkan sedikit sampel t-test itu tentang apa. Jadi paired sampel t-test itu digunakan untuk ya ini loh, mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang berpasangan itu adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Berarti satu kelas tapi punya dua data. Di antaranya pretest sama posttest. Nah, uji sampel t-test itu merupakan dari uji statistik parametrik, bukan non-parametrik ya, yang statistik yang parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi secara normal. Nah, sebelum sebelum ke sebelum ke per sampel t-test ya, Mas Bagus ini harus uji normalitas dulu atau homogenitas dulu begitu. Tapi umumnya pakai normalitas ini bisa normality test begitu. Tinggal search saja di Google normality test Sahid Harjo. Oke, gitu ya Mas Bagus ya. Dengarkan. Kali ini saya Saya akan cepat Iya, ya. Pak. Dua sampel yang dimaksud Nah, ini dijelaskan sama kayak Pak Iko. parametrik pengolahan data dengan SPSS. Di sini saya mempunyai data Nah, dengarkan ya. hasil belajar matematika. Data Anggap aja ini data kamu Mas Bagus ya. Pretest sama posttest. Masa nggak terlihat ini? Terlihat kan? Insya Allah terlihat, Pak. terlihat lah, terlihat. Ya ini simulasi. Kalau install nanti kelamaan ya. Kalau install nanti kelamaan simulasi. Harusnya ini teman-teman sudah siap data apa data dummy untuk kita uji uji tes ya, uji SPSS. Harusnya sudah install. test dan data post test. Jadi di sini saya akan mencari tahu apakah Nah, hasil belajar matematika pada siswa terdapat perbedaan antara pretest dan post-test setelah dilakukannya perlakuan, yakni nah, diterapkannya metode pembelajaran kelompok. nah, itu contohnya Mas Bagus. Apakah setelah ada perlakuan atau kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada treatment, dalam hal ini kamu menggunakan treatment apa? Autonomous learning. Iya, Mas Bagus. Nggih, Pak, Nah, autonomous learning. setelah ada perlakuan, apakah ada perbedaan antaranya pretestnya siswa sebelum di treatment dan sesudah di treatment? Ingat ya, ini kan Excel biasa ya, tinggal kamu buat Excel gitu aja. Jadi untuk mengetahui metode pembelajaran kelompok tersebut efektif untuk meningkatkan hasil Nah, belajar matematika. berarti research question kamu sama Mas Bagus, sama kayak penelitian ini. Apakah autonomous learning itu ya bisa meningkatkan atau menguatkan gitu hasil belajar apa writing ya kamu ya apa Speaking, Pak. speaking siswa begitu. Apakah autonomous learning ini
Kalau speaking Mas Bagus, saya sarankan kamu variabelnya nambah. Ini saran aja ya, saran ya. Confident gitu. Apa dia itu apa? Kalau autonomous itu bikin dia itu lebih confidence, apa? Lebih pede gitu. Tapi tidak apa-apa, kita fokus ke soal tes saja, soal hasil tes saja. Jadi kita lakukan tes dulu sebelum pembelajaran itu Hmm. diterapkan. Ini adalah nilainya. Kemudian setelah dilakukannya metode pembelajaran kelompok, kita tes lagi. Itu disebut dengan post test dan Nah, ini adalah hasil belajar ya. yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Nah, ini contoh aja ya, dummy lah. Mm-mm. Nah, maksud sampel yang sama di sini, ini kita menggunakan satu kelas, itu sampelnya sama, satu kelas, terdiri dari 12, eh, 22 siswa, atau dalam hal ini 22 responden, Mm-mm. terdiri dari dua data, yakni data pretest dan data post-test. Nah, Mas Bagus, hindari ini ya. Kalau siswanya ini kurang dari 20, jangan pakai SPSS gitu, berbahaya. Pasti nanti tidak bisa berdistribusi secara normal. Paling enak cari kelas yang nilainya jumlah siswanya itu 30. Itu pasti kemungkinan besar sih ya. Itu berdistribusi secara normal, tidak ada error. Ini dalam hal ini. Maksud dari sampel yang sama namun mempunyai dua data. Nah, Work hmm, today saya is broken. apa ini Every day, people juggle so many different ada ini demands lagi. just to get work done. Oke. Baik, langkah-langkah untuk analisisnya seperti biasa, saya buka dulu program SPSS. Nah, SPSS berapa ini dia? Ya, ini Nah, ini tampilan awal yang sebelah kanan ini. SPSS. Ini. Selanjutnya saya klik variable view. Nah, langkah-langkahnya klik variable view. Kalau sudah punya, saya suruh ini harusnya simulasi ini, Mas Bagus ini. Hmm. Ya, harusnya saya suruh ini. Lah, kenapa kok Excel? Ini nanti ketika kita buka SPSS, bentuknya itu mirip Excel. Tinggal kita copy paste nanti, mudah sekali. Tulis pre, Nah, ini kemudian pretest di untuk kolom berikutnya name. kedua post. Nah, pretest sama post test gitu. Ini Pada bagian label untuk pre, ini kita aja masih kecepatan tuliskan ya. Ini simulasi SPSS kan di bawah sendiri ini ada variable view. Nah, kamu tulis pretest sama post test gitu. retest, kemudian pada Nah, di bawahnya di saya label tuliskan post test ini. Tuh, tinggal seperti masukkan ini. di sini masukkan Selanjutnya jumlahnya. saya klik ke data view. Nah, lah keluar. Tadi kan Dari kosong. tampilan ini saya akan memasukkan angka-angka yang ada di Excel, Iya, angka-angka hasil tinggal copy paste aja data ya. sudah terinput di Nah, program SPSS. Selanjutnya nah ini tinggal saya copy klik paste. analis, Nah, kemudian saya stop. Di sini ya di analyze ini di sini tuh sekaligus nanti itu banyak sekali cara untuk menganalisis data SPSS ya. Bahkan yang non parametrik pun bisa. Tadi kamu kan masuk ke parametrik ya. Jadi kamu nggak usah ke sini, langsung aja ke mana ini? comparison. Nah, comparisons ini nanti kamu tetap mengikuti seperti ini ya, bagus ya. Heeh. Oke, Terus Pak. Kemudian saya pilih pilot sampel sample t-test. tips. Ini punya kamu ini, Gus. Nanti, Gus. Ini. Ah, oke, sabar. Kemudian saya pindah ke Ini sebelah kanan ya tinggal untuk data pretest. enak kok. Ini pelan sekali kok. Nah, tinggal Ini. diklik, Kemudian ini saya diklik. klik post test, saya pindahkan ke sebelah kanan juga. Nah, Seperti ini. jadi kan dua variabel ya. Selanjutnya saya klik OK. Tinggal oke. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini adalah output Hmm. SPSS yang nanti akan kita Dan ini nanti itu yang jadikan skripsi kamu. Jadi penelitian skripsi yang kuantitatif
terutama yang eksperimental, sangat mudah dilakukan. Beratnya itu kita ke lapangan itu yang untuk mengambil sampel terus menyiapkan treatment atau perlakuan-perlakuan itu bagus, siapkan ya. satu persatu Ya kita dari bahas dan laboratorium paham. SPS untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan antara Hmm, hasil belajar siswa pada pretest dan post-test. post-test. Oke. Memang lama gini dia jelaskannya, tapi enak ini lama ini Di bikin sini jelas. sudah menyusun Nah, untuk stop ini kayaknya pakai jelaskan aja biar lebih jelas. Gini ya. Jadi Mas Bagus, sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata. Nah, kalau hanya menggunakan Excel terus apa kan bisa Pak, itu kan tinggal di blok terus rata-ratanya kan pasti keluar. Nah, tidak bisa karena apa? Di sini ada hubungan antaranya variabel satu dengan variabel dua. Untuk itu kedua rata-rata ini harus saling berpasangan. Ya, seperti yang di ini, pair sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang berpasangan. Nomor dua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama atau satu kelas, namun memiliki dua data antara pretest dan post-test. Iya kan? eh, statistik. Ah, Saja pada output ini oke, stop. diperlihatkan Saya ulang-ulang biar paham. Lah, pair sampel statistik ini kan bisa di copy ya, tinggal diklik itu nanti terus copy terus dipaste di Word langsung atau skripsi kamu itu bisa. Jadi N di sini, ini min ini ya sama ya, min rata ya. Dari pretest itu nilainya minnya itu 68 dari 22 anak tadi minnya 68. Kalau post test minnya 85,5. N ini jumlah siswanya 22. N ini jumlah siswanya 22. Lanjut hasil ringkasan statistik deskriptif. deskriptif Nah, dan berarti kamu nanti bagus, Gus, jangan gini ya, Gus. Iya, Pak. Nah, Masih, Pak. kamu ngomongkan penelitian ini menggunakan deskriptif statistik, ya, gitu. Deskriptif statistik, ya. Deskriptif statistik itu berarti kita mendeskripsikan statistik yang ada di dalam SPSS, gitu. Bukan kuantitatif gitu aja, tapi deskriptif statistik. ini kedua sampel atau data pretest Hmm. dan post-test. Nah, 8 Ya, koma ini ininya kan standar deviasi deviation. dan Nah, ini. standar error main. Nah, Ya. ini hanya menjelaskan statistik deskriptif untuk output yang pertama. Hmm. Kemudian untuk output Nah, yang kedua, dengarkan. paired sample correlation. Ini hubungan korelasi antara dua pretest post test. Bagian kedua output ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data, yakni variabel pretest dan post test. pretest dan post-test. Nah, Oke. ini yang output yang kedua ini menjelaskan apakah terdapat hubungan antara pretest dan post-test Hmm. melalui uji korelasi. Dalam hal ini korelasi di sini adalah korelasi person product moment. Nah, person product Nah, moment. diketahui nilai signifikansi sebesar Dua. 0,296 arti maaf 95. 0,295 artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Ya. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka indikasinya adalah tidak ada hubungan antara pretest dan post-test. Mengelola karyawan bukanlah pekerjaan yang bentar. sederhana. Dari rekrutmen, absensi, Selanjutnya output yang terakhir, output ketiga, Ingat ya, output nanti paired ketika set. kamu menjelaskan Gus untuk pair sample correlation ini ngomong ya. Kalau tidak lebih besar daripada 0,05 maka tidak ada hubungan antaranya pretest sama post-test. Gitu ya. Dan itu aja wajib Iya. dideskripsikan. Pretest, nah ini Selanjutnya. output yang Nah ini. paling penting dalam uji ini. Jadi skripsi itu Karena intinya dari kayak gitu. output ini kita diberi gambaran tentang ada atau tidaknya perbedaan antara pretest dan ketiga. Oke.
Sebelum Ini kan di copy ya, di copy ke sini biar lebih jelas gitu ya. Hasilnya di sini kan eh, rumusnya, ya ini rumusnya. Ini tadi kan minnya, terus standar deviasinya, error ini nggak dilihat, sama ini nggak dilihat. Yang dilihat itu yang paling penting itu di sini tuh signifikansi tutil ini, tutil. Ini kayaknya kamu sudah pernah tuh apa diajari Pak Ferry ya dulu statistik ya secara spesifik mungkin ya. Nah, kalau di sini sama sebenarnya ya. Kita dengarkan aja. Ini kan hasilnya kan 0,000. Berarti ini kan lebih besar dari lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05. Berarti kalau kita lihat di sini perbedaannya itu sangat nyata antara hasil belajar se- antaranya pretest dan posttest sebelum di treatment dan setelah di treatment. kita maknai untuk Nah, nilai ini signifikansi rumusnya, Gus. nol Rumusnya, jika nilai signya itu apa ini? Lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jika kurang dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ini kan kurang dari 0,05, ya kan? Mm-mm. 0,000, kita pahami dulu dasar Nah, pengambilan ini dengarkan aja, keputusan wes. dari uji Kayaknya lebih pilot enak orangnya sample ini. test. Pertama, jika nilai signifikansi to Taylor Hmm. lebih kecil dari 0,05, maka Oh, maaf, terdapat ini cara bacanya saya salah ya. Ini berarti lebih kecil. Jika signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, ini kan berarti 0,0 ini lebih kecil daripada 0,05 kan, maka terdapat perbedaan gitu. perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan Apa? posttest. Ini rumusnya Sebaliknya, ini. jika nilai signifikansi to Taylor lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Nah, Gitu ya. pengambilan keputusan. Nah, ini Diketahui bahwa nilai signifikansi to di Taylor skripsi kamu ini tinggal copy, tinggal dipaste ke AI, suruh bahasa Inggris kan gitu. Tinggal menyesuaikan. Nanti nilainya itu kamu berapa ini, 0,0 berapa gitu ya. Ya, intinya seperti itu, Gus. Sudah. Jadi di sini ternyata lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang sangat kuat atau efektif, sangat efektif treatmentnya autonomous learning ini. Begitu. Ini contoh yang per sampel t-test. Ingat ya, Sahid Raharjo, Gus, nanti kalau cari di YouTube itu terus ikuti aja petunjuknya. Ujian apa analisis kamu pakai normality test sama per sample t-test. Oke, paham ya? Oke, Pak. Nanti selebihnya kamu cari Sahid Raharjo gitu. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Halo? Siapa yang sama dengan punyanya Mas Bagus ini? Penelitiannya pakai satu kelas saja. Nggak apa-apa satu kelas, nanti ditambahi angket gitu kan? Oke. Iya kan? Saya kuasi, Pak, pakai 2 kelas. Pakai dua kelas. Iya. Kalau kuasi tahu pakai uji apa kamu? Mm-mm. Halo? Normalitas. Iya, normalitas, uji normalitas pasti itu. Enggak, setelah normalitas pakai uji apa? Homogenitas, Pak. Ya, normalitas sama homogenitas itu fungsinya sama. Apakah berdistribusi normal atau tidak? Begitu. Ya, pasti itu. Biasanya tapi kalau dua kelas itu pakai dua-duanya, Mas, Mbak. Siapa ini? Mbak siapa? Yang Nurul, Pak. Mbak Nurul. Mbak Nurul, kamu itu kalau kelasnya itu dua, biasanya itu kalau Mas Bagus kan cuma satu.
dia cukup pakai normality test saja. Kalau 2 kelas itu pakai normality sama pakai homogeneity test. Gitu ya. Ya, Lalu apa lagi, Pak? nah, jadi kamu itu kalau ingin mengetahui 2 kelas ya. Halo? Iya, 2 Bapak. kelas. 2 kelas, kelas eksperimen sama kelas kontrol. Mau pakai cara yang sulit apa pakai cara yang mudah? Yang mudah, Bapak. Yang mudah saja. Yang sulit itu pakai Yang mudah. ANCOVA, pakai ANCOVA. Kalau yang mudah itu pakai independent sampel t-test ya. Pakai itu kamu. Pakai ANCOVA itu lebih rumit. Berarti untuk Halo? Ya? berarti untuk data pretest post test saya udah ada ini daminya. Cuma saya bingung, saya buka-buka di TikTok itu malah tambah bingung, makanya nggak kerja gitu. Oh iya, sudah punya dummy. Masuk itu. Masukkan Excel. Pretest, post-test kelas 1, terus pretest, post-test kelas 2. Sudah, Sudah ya. Oke, kalau sudah coba ya kita sudah. kita search Syahid Harjo lagi yang independen sampel t-test. Kalau tadi Mas Bagus kan pakai pair ya. Kalau kamu itu independen. Aduh, 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 aduh. Independen t-test. Coba, ada nggak Syahid Harjo? Ini itu habis, Pak. Oh iya, waktunya mau habis ini. Tinggal 7 menit ini. Carinya di Microsoft Bing itulah akhirnya ini. Nah, ini kayaknya. Nanti kalau waktunya habis kita tambahkan sedikit lagi ya. Makan selalu ada ongkir murah, jajan selalu. Sebentar. kita usahakan rumah dari depan akan. Oke. Ya, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan statistik menggunakan program SPSS. Lihat. Oke, kali ini saya Stop ya, akan bos, stop iki. membahas. Mbak Nurul, kamu kan pakai 2 kelas ya. Kelas A ini sama kayak kamu. Kelas A sama kelas B, gitu ya. Ya kan? Nah, uji Ya, independent sample iya. t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antaranya kelas yang pakai treatment, pakai apa namanya? Treatment pakai apa kamu Nurul? Pakai teorinya siapa? Pakai cara ajarnya bagaimana? Treatmentnya pakai apa? Judulnya? Edukaple. Oh ya. Edukaple ya. Dengan kelas yang tidak pakai Edukaple ya, pakai PPT biasa begitu misalkan ya. Apakah itu ada hubungannya atau tidak? Nah, lihat. Ujinya kamu lihat Nurul. Kamu wajib pakai normality sama homogeneity. 2 tes ini yang digunakan. Nanti tinggal ini ya, search di YouTube apa namanya nih? Apa namanya? Tadi itu Syahid Harjo gitu, normality test. Caranya normality test begitu. Kalau mau homogen berarti kamu tinggal ini aja Mbak Nurul. Homogeneity test gitu aja. Ya. Saya jelaskan yang secara garis besar tok yang ini independent sample t-test. Langkah-langkahnya bagaimana sih? Nah, kamu siapkan betul kayak ini, kayak punyanya Mas Sahid Raharjo ini. Ini ada berapa anaknya berapa ini terus kelas A dan kelas B. Pretest sendiri, post-test sendiri, gitu ya. Berarti ada 2 ya. Ya, ini rumusnya, jika nilai sigma itu tutilnya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Begitu.
Nah, langkah-langkahnya pertama, siapkan SPSS. Masukkan tabel-tabel seperti yang daminya kayak Pak Sahid Harjo ini. Oke, kita lanjutkan aja. Kalau nanti mati, tinggal ini ya. Independent sample t-test dengan Cepetan, Pak, cepetan. perbedaan antara Kurang cepet. untuk hasil belajar matematika. Langkah-langkah pengolahan datanya, yang pertama, kita akan memberikan Sebentar. pedomannya 2 sampel. Langkah-langkah pengolahan datanya, yang ini. pertama, kita akan memberikan kode pada hasil belajar untuk masing-masing kelas. Nah, caranya seperti ini. Saya tulis untuk kelas A dengan huruf A, kelas B dengan huruf B. Begini. Kemudian saya beri angka 1 untuk kelas A. Dan untuk kelas B saya beri angka 2. Gitu Mbak Nurul. Ya diikuti aja. Nah, seperti ini untuk penginputan data di SPSS nanti. Dan selanjutnya saya akan buka program SPSS yang sudah ada. Nah, di sini ini adalah tampilan awal untuk program SPSS. Ya. Selanjutnya saya klik variable view. Sama kayak tadi ya, variable view. Seperti ini. Kemudian untuk name, pada name yang pertama saya beri nama hasil, ya. Ikuti aja Mbak Nurul ya, hasil gitu. Iya, Bapak. Bahasa Inggrisnya agak aneh ini. Kemudian pada bagian yang kedua saya beri tulisan kelas. Hasil sama kelas. Kemudian pada bagian label, ya, untuk hasil saya tuliskan hasil belajar matematika. Ya, kamu tinggal ganti hasil belajar EdukaPlay gitu. Yang itu di sini saya tuliskan kelas lagi, kelas. Kemudian pada bagian values untuk values kolom nomor 2 pada bagian kelas, di sini saya klik di sini. Perhatikan. Ya di sini ya. Muncul kotak dialog ya. Kemudian pada bagian value saya tuliskan 1. Saya beri label kelas A. Ya sesuai tadi itu. Kelas A. 1 kan kelas A. Saya klik Tab. Kemudian hasil lagi kelas B. Gitu ya. Memang agak ribet. Lagi, kemudian Oke. Tapi nanti coba. Selanjutnya saya klik data view. Nah, di sini ada 2 variabel yang sudah saya buat tadi pada bagian variabel view. Ada hasil, ada kelas. Lanjut. Selanjutnya saya akan menginput data yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini. Kita buka Excelnya terlebih dahulu. Mudah kok. Sini. Sebelum saya input ke program SPSS, tadi ada yang terlewat ya. Jadi tujuan kita kali ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar untuk kelas A dan kelas B. Itu. Karena 2 kelas ya. Cara penginputan di SPSS-nya saya blok pada bagian kelas A terlebih dahulu. Kemudian saya copy. Nah, tinggal di copy aja. Saya paste pada bagian hasil. Nah, tinggal di copy di bagian hasil. Ini. Oke. Kemudian di sini adalah untuk hasil untuk kelas B. Kembali lagi ke Excel. Saya copy untuk kelas B. When you have the perfect response in your head,